Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alisa Maulidia Oktalina dan kelompok saya yaitu dari kelompok 20 dengan anggota kelompok Selvia dan Fristi Sinta. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen mata kuliah manajemen operasional, yaitu laporan analisa manajemen rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi dari Mixu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah apa sih? Analisa manajemen rantai pasokan supply chain dari Mixu. Next. Analisa manajemen rantai pasokan, identifikasi sebuah industri. Mixu begitu populer di Indonesia hingga sekarang jumlah outletnya yang begitu banyak juga tersedia di Vietnam, Malaysia, juga Singapura, bahkan usaha yang didirikan oleh Zhang Hanchou pada tahun 1997 ini hampir kalahkan perusahaan besar seperti McDonald yang berdiri sejak 60 tahun 8 tahun. Selain memiliki 500 unit gerai yang tersebar di Indonesia, pajak tahun 2000, Mixu juga menduduki peringkat ke-5 dengan outlet terbanyak di dunia. Rantai pasokan supply chain, strategi yang dilakukan Mixu untuk memperkuat rantai pasokannya. Bahan baku Mixu terjangkau. Mixu dengan jumlah permintaan konsumen meningkat drastis. Untuk itu, cabang outlet Mixu berada di mana-mana. Coba bayangkan di Tiongkok saja, outletnya hampir menyentuh di 13.000 unit. Belum lagi outlet yang berada di luar Tiongkok seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Next. Pemasok Mixu dalam rantai pasokan adalah pihak atau entitas yang menyediakan barang atau layanan kepada perusahaan atau organisasi lain dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi atau operasional. Pemasok ini berperan penting dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan rantai pasokan. Berikut adalah beberapa jenis pemasok yang menyediakan bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Pemasok komponen yaitu pemasok yang menyediakan komponen atau bagian-bagian yang digunakan untuk merakit produk akhir. Produk produksi yaitu perencanaan produksi adalah tahapan awal dalam proses produksi di mana perusahaan merencanakan beberapa banyak produk yang akan diproduksi, jadwal produksi, alokasi sumber daya, dan strategi produksi yang akan digunakan. Pengadaan bahan baku adalah proses mendapatkan bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk memulai proses produksi. Next. Proses distribusi sangat penting karena memiliki dampak langsung pada kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Dengan mengolah proses distribusi secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi ekspektasi pelanggan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Pelanggan akhir dalam manajemen operasional fokus pada pelanggan akhir, membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar dengan memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi dengan baik. Pelanggan akhir dalam manajemen operasional merujuk kepada individu atau entitas yang menggunakan atau mengonsumsi produk atau layanan sebagai pengguna terakhir dalam rantai pasokan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan
efektivitas rantai pasokan adalah proses distribusi sangat penting karena memiliki dampak langsung pada kepuasan pelanggan dan reputasi perubahan. Dengan mengelola proses distribusi secara efektif, perubahan dapat meningkat efisiensi operasional, memenuhi ekspektasi pelanggan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya saya persilakan Selvia yang akan mempresentasikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, di mana ada penentuan lokasi fasilitas produksi. Nah, di sini ada kriteria yang digunakan untuk memilih sebuah lokasi produksi yang optimal, di mana beberapa kriteria yang penting untuk memastikan efisiensi operasional, akses pasar, dan keberlanjutan bisnis. Nah, berikut adalah beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan. Lokasi harus mudah diakses oleh karyawan, pemasok, dan pengiriman bahan baku. Nah, akses ke jalan raya, pelabuhan, atau bandara bisa menjadi pertimbangan tergantung pada kebutuhan distribusi sebuah produk. Nah, kemudian biaya sewa atau investasi dalam pembelian properti di lokasi tertentu juga mempengaruhi biaya operasional keseluruhan. Nah, perlu dipertimbangkan apakah biaya ini sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari sebuah lokasi tersebut. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja adalah sebuah faktor penting dalam menentukan sebuah lokasi fasilitas produksi karena memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya operasional, nah, dan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Nah, beberapa alasan utama mengapa biaya tenaga kerja menjadi faktor penentuan lokasi fasilitas produksi, di antaranya adalah sebagai biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dalam biaya sebuah produksi. Kemudian lokasi juga menawarkan tenaga kerja dengan upah lebih rendah, dapat mengurangi biaya produksi secara keseluruhan, di mana dapat meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan. Kemudian di sini ada biaya transportasi, di mana kombinasi dari biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan faktor-faktor lainnya juga dapat membantu menentukan lokasi produksi yang optimal untuk mencapai tujuan suatu bisnis dalam jangka panjang. Nah, biaya tenaga transportasi menjadi faktor krusial dalam menentukan sebuah lokasi fasilitas produksi karena memiliki dampak langsung terhadap biaya keseluruhan rantai pasokan dan distribusi sebuah produk. Nah, berikut ini merupakan beberapa alasan mengapa biaya transportasi menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi fasilitas produksi, karena biaya transportasi bahan baku dari pemasok fasilitas produksi dan biaya transportasi produksi jadi dari fasilitas produksi ke pasar ataupun pelanggan akhir dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Kemudian aksesibilitas pasar. Maksudnya di sini dengan mempertimbangkan aksesibilitas pasar secara cermat, perusahaan dapat mengoptimalkan penetrasi pasar, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun keunggulan kompetitif. Berikut ini juga merupakan beberapa alasan mengapa aksesibilitas pasar menjadi faktor utama atau penting karena lokasi yang dekat dengan pasar atau konsentrasi pelanggan potensial dapat mempermudah distribusi produk dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Nah, ini juga dapat mengurangi biaya transportasi dan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap permintaan sebuah pasar. Kemudian di sini terdapat kebijakan pemerintah, di mana dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah secara cermat, perusahaan dapat mengurangi sebuah resiko. Nah, dari memanfaatkan insentif dan memaksimalkan keuntungan dari pilihan lokasi produksi mereka. Kemudian, kebijakan pemerintah seringkali menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam strategi lokasi produksi jangka panjang. Kemudian, kebijakan pemerintah juga dapat menjadi sebuah faktor penentu dalam menentukan lokasi fasilitas produksi karena dapat mempengaruhi berbagai aspek yang relevan dengan operasional dan keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan. Nah, berikut ini juga merupakan beberapa alasan mengapa
Kebijakan pemerintah menjadi faktor penting, yaitu kebijakan pemerintah terkait lingkungan seperti standar emisi, kemudian pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan dapat mempengaruhi lokasi yang dapat dipilih untuk fasilitas sebuah produksi. Kemudian di sini terdapat faktor-faktor lingkungan, di mana dengan mempertimbangkan faktor lingkungan secara cermat dalam pemilihan lokasi, perusahaan juga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, di mana mematuhi regulasi yang berlaku, meningkatkan citra merek, dan menjaga keberlanjutan operasional. Dalam jangka panjang, faktor lingkungan menjadi faktor krusial dalam menentukan lokasi fasilitas produksi karena memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan operasional sebuah perusahaan dan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan tersebut. Kemudian perbandingan beberapa lokasi potensial untuk fasilitas produksi, di mana dengan menghitung perbandingan beberapa lokasi potensial untuk fasilitas sebuah produksi, perusahaan juga dapat meminimalkan risiko, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan dapat meningkatkan keberhasilan jangka panjang bisnis mereka. Nah, ini memastikan bahwa keputusan lokasi didasarkan pada analisis komprehensif yang mempertimbangkan semua faktor relevan untuk kepentingan sebuah bisnis. Kemudian penilaian hasil value, di mana berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam penilaian hasil value. Untuk menentukan lokasi fasilitas produksi, yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi kriteria-kriteria yang relevan dan penting bagi sebuah perusahaan dalam pemilihan lokasi sebuah produksi. Kemudian kriteria ini bisa meliputi biaya operasional, kemudian eksibilitas pasar, kualitas tenaga kerja, infrastruktur, kemudian kepatuhan regulasi. Nah, keberlanjutan lingkungan dan faktor risiko, lalu dilakukan evaluasi biaya operasional yang terkait dengan masing-masing lokasi potensial. Nah, ini mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya transportasi, biaya utilitas seperti listrik, air. Nah, kemudian biaya infrastruktur seperti sewa atau kepemilikan lahan bangunan dan biaya logistik. Kemudian terdapat perbandingan biaya atau cost comparison, di mana dengan menghitung perbandingan biaya beberapa lokasi potensial untuk fasilitas sebuah produksi, perusahaan juga dapat mengidentifikasi dan memilih lokasi yang paling sesuai dengan strategi bisnis mereka. Nah, kemudian ini dapat membantu dalam mencapai efisiensi operasional, kemudian meningkatkan profitabilitas dan meminimal risiko finansial dalam jangka panjang. Kemudian menghitung perbandingan biaya. Juga beberapa lokasi potensial untuk fasilitas produksi penting karena biaya operasional merupakan faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas dan berkelanjutan sebuah bisnis. Nah, kemudian ini akan dilanjutkan, sesi slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kristi. Alisa, Kak Kristi, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kristi Cinta Andarin. Ini sepertinya Fristi terkendala sinyal ya. Jaringan ya. Gimana kalau saya lanjutkan aja ya? Boleh, Kak? Oke. Fristi, Fristi